Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda semua dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu dan diberi kelancaran dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin. Senang sekali dapat menjumpai Anda semua dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Saya Nasir Ahmad Tahir, dan pada episode kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Di sini saya tidak sendirian, karena di studio telah ditemani oleh para audiens. Mari kita sapa mereka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dan bagaimana puasa hari ini? Alhamdulillah baik, lancar. Namun sebelum kita memasuki kepada pembahasan, terlebih dahulu marilah kita dengarkan beberapa isi Al-Quran dan terjemahannya yang akan disampaikan oleh Saudara Atal Wahid. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yash'auna fi ayatina mu'ajizin ulaika fil azabil muhdarun. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Terjemah. Dan orang-orang yang berupaya menggagalkan ayat-ayat kami, mereka itulah yang akan dihadapkan ke azab. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari antara hamba-hambanya dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya, dan Dia adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazah untuk tilawatnya. Nah, baik, sekarang kita akan memasuki kepada pembahasan utama mengenai tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Islam adalah agama yang sempurna. Semua ajaran yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu merupakan kewajiban bagi kita untuk kita patuhi. Banyak sekali kabar gembira, banyak sekali janji Allah Ta'ala yang dijanjikan kepada orang-orang beriman. Pembahasan pada kali ini adalah mengenai pengorbanan harta. Allah Ta'ala telah menjanjikan dan juga memberikan kabar suka kepada orang-orang beriman yang membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadih. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku itulah yang melapangkan rezekinya bagi yang Ia kehendaki dari antara hamba-hambanya. Wa yaqdirulah, dan Dia juga yang menyempitkannya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu.
apapun yang kalian infakkan, maka dia akan menggantikannya. Wa huwa khairur razikin. Dan Allah Ta'ala lah sebaik-baik pemberi rezeki. Di sini ada janji dari Allah Ta'ala bahwa wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Jadi apapun yang kalian belanjakan di jalan Allah Ta'ala dengan keikhlasan dan kecintaan, maka Allah Ta'ala sendirilah yang akan menggantinya. Bahkan di tempat lain Allah Ta'ala mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu sendiri yang akan melipat gandakannya. Begitu banyak keutamaan mengenai pengorbanan harta. Contoh lainnya adalah mengenai keutamaan dihapuskannya dosa, mengenai rahmat Allah Ta'ala itu akan turun, mengenai dihalaunya bala musibah, dan juga akan timbul rasa cinta di antara sesama manusia. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, tahadau tahabbau, yang artinya adalah jika kalian saling memberi hadiah, maka akan timbul rasa cinta di antara kalian. Nah, sekarang apa pengorbanan yang terbesar di dalam Islam? Al-Quran katakan, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Yang artinya adalah, sekali-kali kalian tidak akan mencapai kebaikan yang paling sempurna sebelum kalian membelanjakan, mengorbankan di jalan Allah Ta'ala apa yang kalian cintai. Ketika zaman Rasulullah SAW, ketika ayat ini turun, begitu banyak para sahabat yang ingin memberikan, berlomba-lomba ya dalam memberikan hartanya, apapun itu, untuk Islam. Selanjutnya, kita mengetahui juga bahwa ada satu penyakit dari diri manusia. Ketika manusia itu sering menumpuk-numpuk harta, maka akan timbul kekikiran. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, alhaqumut takatsur. Jadi, dengan gemarnya mengumpulkan harta, membuat yaitu lalai. Karena kita ketahui bahwa tujuan manusia diciptakan itu apa? Yaitu untuk beribadah. Nah, dengan gemerlapnya kehidupan dunia, dengan kita sibuk dalam mencari pekerjaan, kita sibuk mencari uang, maka akan timbul kelengahan di dalam diri kita. Inilah pekerjaan setan. Yang Al-Quran katakan adalah asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya. Yang artinya adalah setan itulah yang menakut-nakuti kalian dalam kefakiran atau kemiskinan dan menyuruh kalian dalam hal yang jahat. Jadi kita sebagai muslim, kita harus waspada dan kita harus menghindari dari sifat ini. Selanjutnya, Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam berbagai sabda beliau menyampaikan bahwa kemenangan Islam tidak akan tercapai sebelum kalian itu mengorbankan apa yang kalian cintai. Kita ketahui salah satu sabda Masih Maud, me dari tabliku zaminke kinarongta poncungga. Ya kan? Jadi beliau itu, Allah Ta'ala berfirman ya, aku akan sampaikan tablik engkau ya ke seluruh pelosok dunia. Nah, jadi bagaimana untuk memenangkan Islam yang kedua kali gitu kan di akhir zaman ini? Tentunya bukan dengan pedang. Jadi pengorbanan lah yang dituntut. Mengorbankan harta, waktu kalian, kehormatan kalian, dan lain sebagainya. Jadi untuk memenangkan Islam kedua kali, maka di akhir zaman ini kita sebagai murid Imam Mahdi, kita harus selalu siap untuk mengorbankan harta kita dan pengorbanan yang lainnya. Nah, mengenai topik kita kali ini, mengenai tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa sih maksudnya? Kalau kita lihat, ini merupakan hadis dari Rasulullah SAW. Al-yadul ulia khairum min yadi sufla. Al-yadul ulia artinya adalah tangan di atas. Tangan di atas itu artinya adalah memberi ya. Nah, di sini memberi bukan hanya terbatas kepada orang kaya saja, orang yang mempunyai uang. Tidak, tetapi itu untuk semuanya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, memang dikatakan bahwa ada salah satu keutamaan bagi orang kaya yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fisnatain, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halikiti fil haq, wa rajulun atahullahu hikmah fahuwa yakti biha wa yu'allimuha. Tidak boleh iri kalian kecuali dalam dua hal.
Jadi Allah Ta'ala itu akan memberikan harta, dan orang itu akan membelanjakannya di jalan kebenaran. Dan Allah Ta'ala akan memberikan ilmu, dan dia akan menunaikannya dan mengamalkannya. Nah, ini salah satu kelebihan bagi orang yang mempunyai harta dan membelanjakannya. Nah, sekarang tangan di bawah, apa artinya? Jika kita teliti, mempunyai arti positif dan negatif. Untuk arti positif, artinya adalah menerima. Nah, jika seseorang memberikan sesuatu kepada kita, maka kita harus menerimanya untuk menghargainya. Di dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW ingin memberikan sesuatu kepada Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Namun Hazrat Umar radhiyallahu anhu ini menolaknya. Lalu Rasulullah SAW memanggil Hazrat Umar dan bersabda, "Wahai Umar, ambillah pemberian ini. Harta atau apapun yang datang kepada engkau, sedang engkau tidak mengharapkannya dan tidak meminta-mintanya, maka ambillah. Namun harta atau segala sesuatu yang tidak datang kepada engkau, maka janganlah engkau memperturutkan hawa nafsunya." Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika ada orang memberikan sesuatu, maka kita harus menerimanya. Lalu ada arti negatif. Arti negatif adalah meminta-minta, ya, tangan di bawah. Nah, Islam sangat melarang kita untuk meminta-minta. Apalagi hukumnya menjadi haram kalau ada orang yang meminta-minta itu demi memperkaya diri. Padahal dia tidak punya kebutuhan yang mendesak. Jadi boleh kita itu meminta-minta asalkan dalam keadaan yang darurat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala min ghairin fakrin faka'annama yakulul jamro." Yang artinya adalah barang siapa orang yang meminta-minta tanpa adanya kebutuhan, maka seakan-akan dia memakan bara api. Nah, jadi kita harus menghindari dari sifat meminta-minta, ya. Namun di satu hal lain, kita pun boleh meminta-minta. Kenapa? Karena Al-Quran katakan, "Wa ammas sa'ila fala tanhar." Jadi ketika kita sangat mendesak, ya, membutuhkan pertolongan orang lain, kita boleh. Adapun orang yang meminta-minta, fala tanhar, maka janganlah engkau menghardiknya. Jadi inilah ajaran Islam yang bisa kita renungi, supaya mudah-mudahan kita mengamalkan ajaran ini. Ini sungguh sangat luar biasa mengenai pengorbanan harta. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya dan taufiknya kepada kita semua untuk mengamalkan ajaran ini, dan kita lebih termotivasi untuk mengorbankan harta di jalan Allah Ta'ala. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan dari para audiens, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Bisa dijelaskan bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, jazakumullah khairan. Yang harus kita ingat adalah bahwa Rasulullah SAW itu diutus bukan hanya untuk umat Islam saja, namun untuk seluruh agama. Makanya beliau itu dikatakan rahmatan lil alamin. Mengenai bagaimana caranya Rasulullah SAW itu membelanjakan harta jalan Allah Ta'ala, maka yang harus kita ingat adalah akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Jadi apapun yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, beliau telah mengamalkannya. Jadi mengenai pengorbanan harta, mengenai membelanjakan harta jalan Allah Ta'ala, itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW menurut Al-Quran kepada para sahabat. Jadi ketika beliau mendapatkan harta, maka langsung beliau membelanjakannya. Maka beliau itu hidup, ya, sangat sederhana sekali. Begitu sangat sederhana. Bahkan beliau dikatakan di bulan Ramadan, ya, dalam satu hadis itu dikatakan bahwa beliau itu gemar sekali, ya, bersedekah, memberi orang miskin, anak yatim, dan lain sebagainya, seakan-akan seumpama angin yang kencang. Begitu banyaknya beliau memberikan itu. Hal yang lainnya adalah dalam Al-Quran kita ketahui lah bahwa ada beberapa syarat, ya, dalam membelanjakan harta itu. Contohnya adalah seperti membelanjakan harta itu harus dengan penuh keikhlasan dan kecintaan.
harta yang kita dapatkan dan kita belanjakan itu harus dari yang halal. Lalu dikatakan dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi jangan sampai kita memberikan sedekah, ya kan? Namun di balik itu ada ini, menyebut-nyebut jasa baik kita. Itu nggak boleh. Atau membuat orang yang kita beri itu menjadi tersakiti, menyinggungnya, jangan sampai. Dan banyak lagi ya, hal-hal yang lain yang dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai bagaimana Rasulullah SAW itu membelanjakan harta. Jadi yang kita ingat adalah akhlak beliau adalah Al-Quran. Silakan untuk pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Bisa diceritakan sedikit tentang para sahabat Rasulullah yang berkorban di jalan Allah Ta'ala? Baik, jazakumullah untuk pertanyaannya. Kita ketahui bahwa para sahabat Rasulullah SAW itu hidup di masa Rasulullah SAW ya, telah melihat langsung lah. Jadi para sahabat Rasulullah SAW itu mengkopi ya contoh uswah hasanah dari Rasulullah SAW. Saya sebutkanlah beberapa, seperti Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau itu di dalam hadis dikatakan bahwa telah menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah Ta'ala. Beliau itu telah memberikan 40.000 dirham di jalan Allah Ta'ala. Selain itu juga beliau telah banyak membeli budak-budak ya, memperdekakan. Sekarang mengenai Hazrat Umar. Hazrat Umar dikatakan di dalam hadis itu beliau telah menyerahkan setengah hartanya kepada Islam. Waktu itu Rasulullah SAW bertanya ya kepada Hazrat Abu Bakar, karena Hazrat Abu Bakar ini telah menyerahkan seluruh hartanya untuk Islam. Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, lalu apa yang kau tinggalkan jika engkau menyerahkan seluruh harta engkau di jalan Allah Ta'ala? Lalu Hazrat Abu Bakar itu menjawab, Allah dan Rasulnya. Lalu Hazrat Utsman, contoh beliau yaitu ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Jadi waktu itu sangat susah yang namanya air. Dan di sana hanya ada satu sumur yang kualitas airnya itu sangat bagus. Namun pemiliknya itu adalah seorang Yahudi. Nah, beliau itu mewakafkan dan membeli sumur tersebut dari seorang Yahudi tersebut. Jadi beliau waktu itu dikatakan membeli sebesar 20.000 dirham. Jadi beliau membeli dari orang Yahudi tersebut dan mewakafkannya untuk kaum muslimin. Contoh lainnya dari Hazrat Umar adalah ketika persiapan perang Tabuk. Nah, jadi ketika perang Tabuk ini kondisi umat muslim begitu sangat sulit ekonominya. Jadi sangat minim dan membutuhkan bantuan dari beberapa para sahabat, dan beliau salah satunya. Jadi beliau telah memberikan 10.000 dirham kepada para mujahidin ya. Dan juga beliau pun telah memberikan sumbangsi seperti unta sebanyak 1.000 unta, lalu ada kuda sebesar 70, dan juga uang 1.000 dirham untuk pasukan yang berjalannya. Lalu ada contoh lain yaitu Hazrat Abu Talha Al-Ansari. Beliau ini merupakan seorang yang kaya ya dari Ansor Madinah. Nah, jadi beliau itu mempunyai kebun kurma yang buahnya itu sangat manis dan juga memiliki sumur di dekat kebun kurma tersebut ya. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang artinya adalah sekali-kali kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kalian membelanjakan harta yang kalian cintai. Nah, ketika turun ayat ini, maka Hazrat Abu Talha Al-Ansari ini langsung mengucapkan labaik dan datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah SAW, ketika turun ayat ini, engkau mengetahui bahwa yang paling aku cintai adalah kebun kurma dan sumur.
maka saya akan mewakafkannya untuk Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan derajat yang paling tinggi di surga. Rasulullah SAW ketika mendengar ini begitu sangat bahagia karena mendengar sahabatnya berkata seperti itu. Nah, inilah beberapa contoh ya. Memang sangat banyak sekali para sahabat. Kita ketahui lah para sahabat lah. Namun dalam kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan 4 saja sahabat yang bisa saya sampaikan. Itu. Jazakumullah ahsanal jazah untuk kehadiran teman-teman semua dan juga untuk pertanyaan-pertanyaannya. Banyak hal yang bisa kita petik dan kita pelajari dari topik ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya supaya kita dapat memahami dan mengamalkan setiap ajaran Islam yang hakiki. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pemaparan materi mengenai tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Semoga menjadi kebaikan di bulan yang baik ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Ramadan Baik episode berikutnya hanya di MTA Indonesia selama bulan Ramadan. Saya Nasir Ahmad Tahir beserta kru yang bertugas mohon undur diri terlebih dahulu. Selamat menunaikan ibadah puasa dan mari kita sebarkan kebaikan di bulan yang baik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.